warahmatullahi wabarakatuh. This meeting is being recorded. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok koagulasi dan flokkulasi yang beranggotakan saya sendiri, Ja'far Shadiq, dengan NIM 2531010090. Dan perkenalkan, saya Nisila Salwasabita dengan NIM 253104010067. Perkenalkan, nama saya Siti Firdaus dengan NIM 2531 04010039. Nah, tentunya dengan dosen pengampu yang kami banggakan, yaitu Bu Yanti Marianti, dan juga terima kasih teman-teman yang telah hadir pada pagi hari ini. Baik, next slide. Baik, teman-teman, kalian sadar atau tidak kalau hampir seluruh proses di dunia ini untuk keberlangsungan hidup ataupun operasi pabrik rekayasa hingga sistem industri itu, walaupun secanggih apapun ya industri itu, tetap mutlak butuh suatu hal yang namanya air bersih. Nah, tapi coba kita lihat realitanya. Sekarang sumber air yang ada di sekitar kita jumlahnya sangat melimpah itu. Nyatanya banyak yang tercemar, kotor, dan sama sekali tidak layak pakai. Nah, kalau dibiarkan, industri bisa mati, dan kita pun krisis air bersih. Mau disaring pakai saringan kan juga nggak mungkin, teman-teman. Nah, jadi timbullah pertanyaan dari situ, yang dimana bagaimana cara mengubah air yang tadinya kotor dan tercemar bisa kembali jernih dan siap digunakan untuk kebutuhan hidup maupun industri. Nah, proses tersebut dibutuhkan yang namanya koagulasi dan flokkulasi. Yang pertama, ada pengertian dari koagulasi terlebih dahulu, yaitu proses destabilisasi partikel koloid dengan penambahan senyawa kimia atau koagulan untuk menetralkan muatan listrik. Lalu, flokkulasi sendiri juga memiliki makna, yaitu proses pembentukan flok atau gumpalan yang lebih besar melalui pengadukan lambat sehingga partikel mudah mengendap. Nah, kita kan tahu kalau partikel tersebut sudah mengendap, berarti jumlah partikelnya itu menjadi lebih sederhana gitu. Yang awalnya jutaan partikel gitu menggumpal menjadi satu atau dua partikel yang menggumpal gitu. Atau untuk short conclusion atau mini kesimpulannya, yaitu koloid adalah partikel kotoran yang ingin kita bersihkan, sedangkan koagulan adalah bahan kimia yang bertugas menjinakkan sekaligus mengikat kotoran tersebut. Lalu next, apa saja jenis koloid itu? Ada koloid organik atau berasal dari makhluk hidup, yang dimana partikel ini dari sisa-sisa aktivitas makhluk hidup domestik, rumah tangga, atau industri makanan. Contohnya ada bakteri, virus, potongan jaringan tanaman atau hewan, minyak, lemak, dan sisa makanan. Karakteristiknya yaitu partikel ini bisa membusuk dan menimbulkan bau jika didiamkan. Mereka berukuran sangat kecil dan membawa muatan listrik, biasanya negatif. Ada permukaan yang membuat mereka tetap melayang di air. Lalu ada koloid anorganik, berasal dari benda mati. Ini mana contoh nyatanya yaitu clay atau tanah liat, mikro, pasir halus, batu logam, sisa pewarna pakaian, dan silika. Karakteristiknya itu partikel ini bisa membusuk, tetapi membuat air menjadi sangat keruh dan berubah warna, misal coklat, lumpur, atau hitam. Tanah liat mikro adalah jenis koloid anorganik yang paling sering dijumpai di air sungai. Lalu, apa saja jenis koagulan? Yang pertama ada koagulan anorganik, seperti tawas
atau aluminium sulfat gitu. Murah dan umum digunakan, tapi bekerja maksimal hanya pada kondisi tingkat keasaman air yang netral. Ada polyaluminium chloride atau polyaluminium klorida, lebih modern, efektif di berbagai kondisi tingkat keasaman air, dan membentuk gumpalan lebih cepat. Dan juga ada ferrichlorida atau besi 3 ya teman-teman. Berbasis besi menghasilkan gumpalan yang sangat berat sehingga kotoran cepat tenggelam. Lalu ada koagulan organik, yaitu ada polimer sintesis atau buatan, contohnya poli polikrilamid berbentuk seperti rantai panjang atau jaringan yang bisa menangkap banyak kotoran sekaligus. Ada juga biokoagulan atau alami, menggunakan bahan alam seperti biji galau atau kitosan dari kulit udang, ramah lingkungan, dan bebas racun. Nah, untuk prinsip kerjanya, mari kita tonton video berikut. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas koagulasi dan sorry, koagulasi dan flokulasi. Lalu proses ini tentunya sangat penting seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, mengenai pemisahan air yang kotor menjadi bersih. Nah, di sini kita akan belajar mengenai prinsip kerjanya. Nah, pada prinsip kerjanya yaitu kita lihat atau kita andaikan ini sebuah air gitu, yang putih adalah air, dan di dalam air itu banyak sekali partikel, yaitu ada partikel inorganik dan juga partikel yang organik seperti bakteri dan lain-lain. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, partikel-partikel ini semua memiliki sifat yang tidak saling tarik-menarik atau sifatnya itu tolak-menolak, sehingga air itu menjadi keruh, tidak tidak apa ya, tidak bening atau tidak menyederhanakan ribuan partikel di dalamnya ini agar menjadi partikel-partikel yang lebih sederhana atau menjadi kumpalan demi kumpalan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, partikel yang partikel pengotornya itu namanya koloid, dan untuk partikel yang pengikatnya atau yang yang membuat koloid itu menjadi gumpalan atau yang mengikat koloidnya itu koagulan. Nah, di sini gumpalan tersebut terjadi karena ada forming of first layer atau pembentukan gitu ya, pembentukan layer pertama atau lapisan pertama. Nah, karena gaya tolak menolaknya besar, partikel-partikel di dalamnya ini susah menggabung, teman-teman. Jadinya terlihat keruh dan kotor. Nah, proses tersebut dinamakan destabilisasi, teman-teman. Dengan cara menambahkan zat kimia dalam larutan tersebut atau koagulan itu tadi, teman-teman. Nah, video berikutnya ini atau lanjutan dari video ini akan menjelaskan tentang flokulasi. Nah, tetapi materi berikut ini
akan dibersamai oleh rekan saya yaitu Naysila Salwa Sabita. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Jafar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari flokulasi. Nah, flokulasi itu apa sih? Jadi, flokulasi itu adalah proses penggabungan partikel-partikel kecil yang tersuspensi di dalam air menjadi gumpalan yang lebih besar atau disebut dengan flok. Nah, proses ini biasanya dilakukan setelah koagulasi agar flok yang terbentuk itu tuh lebih mudah mengendap dan dipisahkan dari air. Flokulasi ini banyak digunakan pada pengolahan air bersih, limbah industri, maupun pengolahan air minum karena mampu membantu untuk menjernihkan air. Next. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya perbedaan antara koagulasi dan flokulasi itu seperti apa. Nah, sebenarnya koagulasi dan flokulasi itu merupakan dua proses yang saling berhubungan, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Nah, pada proses koagulasi, dia itu terjadi penetralan muatan partikel koloid menggunakan bahan kimia seperti tawas, PaC, atau FeCl3, sehingga partikel ini menjadi tidak stabil, seperti yang sudah disinggung oleh Ja'far. Nah, sedangkan pada proses flokulasi ini, partikel-partikel yang sudah tidak stabil tersebut digabungkan melalui pengadukan yang lambat hingga membentuk flok yang lebih besar. Nah, koagulasi ini juga menggunakan pengadukan yang cepat dengan waktu yang singkat, sedangkan flokulasi ini menggunakan pengadukan yang lambat dengan waktu yang lebih lama agar flok bisa atau flok itu tidak pecah begitu. Next. Nah, di sini ada prinsip pembentukan vlog itu sendiri. Nah, jadi prinsip pembentukan vlog ini terjadi ketika partikel-partikel kecil ini saling bertumbukan dan bergabung membentuk agregat yang lebih besar. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti gaya tarik antar partikel, pengadukan, ukuran partikel, juga penggunaan flokulan atau polimer itu sendiri. Jadi, semakin besar vlog yang terbentuk, maka vlog akan semakin mudah mengendap di dasar bak sedimentasi. Next. Nah, ini ya, apa teman-teman bisa dilihat ya tahapan flokulasi itu sendiri. Pertama itu ada destabilasi partikel. Nah, pada tahap ini, partikel koloid ini dinetralkan terlebih dahulu melalui proses koagulasi. Nah, lalu terdapat pengadukan lambat. Jadi di proses ini, air itu diaduk secara perlahan agar partikel ini dapat saling bertumbukan tanpa merusak vlog yang mulai terbentuk. Nah, selanjutnya terdapat pembentukan mikroflok. Nah, di sini partikel kecil ini mulai bergabung membentuk vlog yang berukuran kecil. Lalu selanjutnya terdapat pembentukan makroflok, di mana mikroflok itu kemudian bergabung menjadi vlog yang lebih besar dan lebih padat. Lalu yang terakhir terdapat proses pengendapan, di mana vlog ini sudah terbentuk dan akan mengendap di dasar bak sedimentasi sehingga air menjadi lebih jernih. Next. Nah, teman-teman tadi kan sempat saya singgung terkait pengadukan cepat dan pengadukan lambat. Sebenarnya apa sih pengadukan cepat ataupun pengadukan lambat itu? Jadi pengadukan cepat itu merupakan dilakukan pada tahap awal atau tahap koagulasi. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk mencampurkan koagulan secara merata ke dalam air. Jadi kecepatan pengadukannya ini tinggi dan waktunya ini relatif singkat. Lalu pengadukan lambat. Nah, pengadukan lambat ini dilakukan pada proses flokulasi di mana tujuannya itu untuk memperbesar vlog yang telah terbentuk. Kecepatan pengadukannya itu rendah. Kenapa? Agar vlog itu tidak mudah pecah dan waktunya lebih lama dibandingkan pengadukan cepat. Selanjutnya. Nah, berikut itu terdapat faktor yang mempengaruhi flokulasi. Pertama, pH air. Jadi, pH ini mempengaruhi efektivitas koagulan dan juga flokulan dalam membentuk vlog. Lalu terdapat kecepatan pengadukan. Jika pengadukan terlalu cepat, vlog ini dapat pecah kembali seperti yang sudah saya singgung. Lalu terdapat waktu pengadukan, di mana waktu yang cukup itu akan membantu membentuk pembentukan vlog yang optimal. Lalu keempat, jenis dan dosis flokulan. Nah, pemilihan jenis flokulan dan dosis yang tepat ini sangat menentukan kualitas vlog yang terbentuk. Lalu terdapat suhu. Nah, suhu ini mempengaruhi kecepatan tumbukan antar partikel. Lalu yang terakhir adalah ukuran dan konsentrasi partikel. Jadi, semakin banyak partikel,
dalam air, peluang terbentuknya vlog itu juga semakin besar. Selanjutnya. Nah, ini mungkin tadi sudah disinggung ya oleh Ja'far, jadi jenis-jenisnya flokulan atau polimer. Jadi flokulan ini dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu ada flokulan anionik. Nah, dia itu memiliki muatan negatif dan digunakan untuk mengikat partikel bermuatan positif. Lalu ada flokulan kationik. Di sini tuh dia bermuatan positif dan digunakan untuk mengikat partikel bermuatan negatif. Lalu terdapat flokulan non-ionik, di mana dia itu tidak memiliki muatan atau netral dan berfungsi untuk membantu pembentukan vlog tanpa pengaruh muatan listrik. Selanjutnya. Nah, nih teman-teman, bentuk dan karakteristik vlog yang baik itu seperti apa sih? Jadi vlog yang baik itu memiliki beberapa karakteristik. Pertama, dia tuh berukuran besar, padat, tidak mudah pecah atau kuat, mudah mengendap, mampu menangkap partikel halus, dan terakhir tidak terlalu ringan. Jadi bentuk vlog yang baik ini biasanya terlihat kompak, jelas di dalam air, dan memiliki ukuran yang relatif seragam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Siti Firdaus. Baik, setelah dijelaskan oleh rekan saya mengenai koagulasi dan flokkulasi, di sini saya akan menjelaskan peran koagulasi dan flokkulasi dalam perkolohan air. Jadi, proses koagulasi dan flokkulasi ini digunakan pada IPAL atau instalasi pengolahan air bersih dan juga pada untuk dikonsumsi dan juga pada limbah industri. Lalu tujuannya untuk apa sih? Untuk membantu mengurangi kekurangan air serta membantu mempermudah pengendapan. Mempermudah prosesnya seperti sedimentasi dan filtrasi. Juga memudahkan proses desinfeksi karena air menjadi bersih sehingga dapat membantu membunuh bakteri lebih mudah. Next. Lalu di sini ada diagram proses pengolahan air. Jadi di mana sih proses koagulasi flokkulasi itu di tahapnya pada water atau air baku itu jumpa masuk ke dalam jam nanti akan dinamakan larutan koagulan. Lalu proses bisa mungkin ada pengadukan cepat dan pengadukan sesuai dengan fungsinya. Koagulasi itu pengadukan cepat dan flokkulasi itu pengadukan lambat. Lalu diproses ke sedimentasi, desinfeksi, dan nanti akan didistribusikan ke perut. Next. Lalu di sini ada contoh penerapannya. Jadi koagulasi dan flokkulasi ini diterapkan pada IPAL dan juga PDAM. Lalu untuk IPAL sendiri ini ada pada industri tekstil. Kenapa? Jadi industri tekstil limbahnya ini karena berwarna sehingga membantu mengikat warna-warna atau pigmen-pigmen pada limbah tersebut. Lalu ada industri makanan dan minuman. Seringkali pada makanan dan minuman itu terdapat minyak atau lemak, itu dapat jadi proses koagulasi ini dapat mengikat minyak dan lemak. Lalu ada pengolahan limbah cair, ini membantu pada proses tahap primary treatment. Lalu ada perusahaan daerah air minum. Yang pertama ada ini fungsinya, yang pertama menjadikan air sungai. Kan PDAM ini airnya itu lebih umumnya pada air sungai. Lalu dilakukan proses untuk dikonsumsi melalui instalasi pengolahan air, lalu untuk mengurangi kekeruan dan juga meningkatkan kualitas air bersih. Next. Ini ada video tentang penerapan limbah cair industri pada industri susu.
Nah, itu ada terdapat vlog-vlog itu nanti diendapkan melalui proses tersebut. Nanti ada proses selanjutnya, nanti ada sedimentasi. Ini masih terbentuk vlog-vlognya aja. Oke, bisa next aja. Baik, lalu di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, efektif mengurangi kekeruhan dalam menghilangkan partikel-partikel halus. Lalu ada proses ini karena dibanding dengan pengendapan yang secara alami menggunakan gravitasi, proses ini lebih cepat karena dibandingkan bandingnya tersebut. Lalu ada efisien untuk skala besar, masuk industri, PDAM. Lalu ada banyak kenakan diri juga. Lalu ada kekurangan sehingga biaya industri juga ikut dalam membengkak, ikut serta dalam membiayai. Lalu ada dipengaruhi oleh pH dan dosis. Ini tadi udah disinggung dengan Lisia, sehingga ini mempengaruhi efektivitas dari proses koagulasi dan flokulasi. Hmm, Boleh dibantu nih Sila. Baik, izin untuk melanjutkan karena rekan saya Siti sedang tidak stabil koneksinya. Jadi, dampak lingkungan lumpur hasil pengolahan air. Nah, lumpur ini mengandung padatan dan residu kimia, sehingga dapat mencemari lingkungan jika dibuang sembarangan. Nah, oleh karena itu, kita tuh perlu mekanisme-mekanisme seperti flokulasi dan eh, koagulasi untuk
treatment sebelum pembuangan limbah itu sendiri. Next. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa proses koagulasi, flokulasi itu merupakan metode penting dalam pengolahan air karena efektif untuk mengurangi kekeruhan, partikel tersuspensi, dan zat pencemar sehingga kualitas air ini menjadi lebih baik. Nah, metode ini banyak diterapkan pada PDAM maupun industri karena prosesnya itu cukup efisien dan mudah diterapkan dalam skala besar. Namun, proses ini juga memiliki kendala seperti kebutuhan bahan kimia serta pengelolaan lumpur hasil pengolahan agar tidak mencemari lingkungan. Baik, kami ucapkan terima kasih atas teman-teman atas perhatiannya. Di sini teman-teman dapat men-scan barcode yang sudah tertera untuk mengisi pertanyaan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Jafar. Baik, terima kasih rekan-rekan saya. Sebelumnya izin bertanya kepada Bu Yanti.